Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saat ini saya berada di kafe Kopi Setia. Saudara, minuman di sini enak-enak dan juga ada makanannya yang enak. Mari kita ngopi sebelum kita masuk di dalam bagian yang akan saya bawakan. Saudara sekalian, semoga kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara dimanapun saudara berada, dan damai dari Tuhan memenuhi hati saudara sekalian. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 19. Saudara perhatikan bagian Alkitab itu. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian itu. Saudara, saya memulai khotbah ini dengan sebuah kalimat, yaitu yang berbunyi demikian: semakin Anda jauh dari Tuhan, Anda akan semakin kehilangan. Saya ulangi, semakin Anda jauh dari Tuhan, Anda akan semakin kehilangan damai, sukacita, dan keselamatan. Tetapi jika Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan diberikan kelimpahan. Nah, hal inilah yang terjadi pada Simon Petrus setelah Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga, murid-murid sepertinya sedang mengalami situasi yang membuat mereka galau. Karena setelah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus masih berada di dunia selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Nah, selama 40 hari setelah hari kebangkitannya, tidak banyak informasi yang kita dapatkan tentang bagaimana relasi Yesus dengan murid-muridnya. Apakah mereka masih tetap selalu bersama-sama seperti sebelum kematiannya atau tidak? Namun, jika saya memperhatikan sikap Simon Petrus dalam Yohanes 21 ini, tampaknya selama 40 hari Yesus tidak selalu dan tidak setiap hari bersama mereka. Itulah sebabnya hal ini menimbulkan kegalauan dalam diri Petrus dan juga murid-murid yang lainnya. Mereka tentu mendambakan hari-hari sebelum Yesus disalibkan. Tetapi sekarang hari-hari yang penuh kemesraan dan kebersamaan sudah jarang ada. Dalam situasi seperti ini, murid-murid tentu merasa kehilangan dan tidak tahu harus bagaimana. Lalu Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan," ayat ketiga. Keputusannya diikuti oleh teman-temannya yang lain yang juga berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Tetapi apa yang mereka dapatkan pada malam itu? Ayat 3 bagian akhir berkata, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka telah berjuang sepanjang malam, bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Segala usaha dan jerih payah mereka terasa sia-sia pada malam itu. Mengapa? Karena tidak ada Yesus bersama mereka. Saudara, jika hidupmu tanpa Tuhan, maka apa yang saudara kerjakan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Saya yakin Simon Petrus dan kawan-kawan pasti tahu situasi dan kondisi cuaca hari itu mendukung untuk mereka pergi menjala ikan. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa pada malam itu. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Sementara di pinggir pantai, Yesus sedang menunggu tanpa dikenali oleh mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, mereka sudah bekerja sepanjang malam.
tapi tidak ada hasil, bahkan untuk mereka makan pun tidak ada. Saya merasa sedih sekali ketika mendengar jawaban murid-murid yang berkata, tidak ada. Sudah bekerja sepanjang malam, namun tidak ada hasil. Buat makan pun tidak ada, buat sarapan pun tidak ada. Bukankah ini sangat menyedihkan? Tanpa Tuhan, apapun yang kita kerjakan sia-sia. Bekerja dan libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, itu akan menghasilkan hasil yang memuaskan kita. Perhatikan ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa respon mereka? Mereka segera mendengarkan perkataan Yesus, lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak punya sarapan pagi sekarang berlimpah. Ketika mereka memutuskan sendiri untuk menangkap ikan tanpa Yesus bersama mereka, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan untuk hidup mereka saja tidak ada. Tapi ketika mereka mendengarkan perkataan Yesus, mereka diberkati secara berlimpah. Ayat 11 berkata, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Mujizat terjadi karena mereka mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka yang taat melakukan firman Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu perahu kehidupanmu penuh dengan ikan-ikan besar? Apakah saudara rindu rumah tanggamu dipenuhi dengan anugerah Tuhan berlimpah? Keluargamu damai sejahtera, anak-anakmu menaruh hormat dan taat kepadamu? Lakukan perintah Tuhan Yesus. Dalam keluarga, jangan ribut terus, taati firman Tuhan, hormati suamimu, kasihi istrimu, didik anak-anakmu dalam nasihat Tuhan, dan anak-anak hormati dan taati orang tuamu di dalam Tuhan, maka hidupmu dan keluargamu akan dipenuhi damai sejahtera dan kebahagiaan. Dari peristiwa ini, Tuhan Yesus memanggil Petrus kembali untuk melayani dan terlibat dalam kerajaan Allah, yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan satu hari akan datang kembali sebagai hakim atas dunia ini. Setelah mendapat ikan, mereka membakar ikan untuk sarapan pagi, dan di saat itulah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ayat 15. Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama berbeda dengan pertanyaan kedua dan ketiga. Saya tidak akan membahas tentang perbedaan kata dan istilah yang dipakai Yesus dan Petrus, karena menurut saya itu tidak penting. Di sini Tuhan Yesus ingin meminta komitmen penuh dari Simon Petrus. Mari kita perhatikan perkataan Yesus yang pertama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan kalimat lebih daripada mereka ini. Apa maksud kalimat ini? Ada 3 makna dari kata lebih daripada mereka ini. Yaitu yang pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi barang-barang ini, yaitu perahu, jala, dan semua yang ada berkaitan dengan perahu itu. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi teman-temanmu ini? Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu mengasihi aku? Tuhan Yesus menuntut komitmen penuh dari Simon Petrus, para murid, dan juga kita hari ini.
Apakah kita lebih mengasihi barang-barang dunia daripada kita mengasihi Tuhan? Apakah kita lebih mengasihi orang-orang daripada kita mengasihi Tuhan kita? Tuhan Yesus pernah mengingatkan hal ini dalam Lukas 14 ayat 25 yang berbunyi, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa maksud ayat ini? Apakah Tuhan mengajarkan kebencian? Sama sekali tidak. Tuhan tidak minta kita untuk membenci orang lain, tetapi Dia menuntut kasih sepenuh hati, bukan setengah hati atau suam-suam kuku, tapi segenap hati kita menempatkan Tuhan di tempat teratas di dalam hidup kita. Hal yang sama ditegaskan dalam Matius pasal 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Jadikan kebenaran Allah, kerajaan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Hadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Dahulukan Tuhan, maka Tuhan pun akan mendahulukanmu. Dahulukan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan kenikmatan dunia dan nilai-nilai dunia menguasai dan mempengaruhi hidup kita. Saudara, zaman sekarang banyak orang Kristen yang telah dipengaruhi oleh kenikmatan dunia. Pada waktu saudara bangun pagi, yang dicari adalah handphone, melihat pesan WhatsApp, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Doa dan baca Alkitab ditaruh di bagian terakhir. Kalaupun itu, ingat, waktu memberi persembahan kepada Tuhan, beri 20.000, 50.000 kepada Tuhan, dan kita merasa terlalu besar untuk kita berikan. Tetapi kalau urusan untuk kesenangan diri kita dan hobi kita, 100.000 atau 500.000, kita merasa terlalu kecil nilainya. Waktu kita nonton TV atau di bioskop, kita tidak ada bosan-bosannya. Tetapi kalau dengar khotbah yang panjang sedikit, hati kita mulai gelisah dan bertanya dalam hati, kapan selesainya pendeta ini berkhotbah? Cerewet sekali di dalam khotbahnya, tidak selesai-selesai. Saudara, lalu kita akan berkata, maklum, itu pendeta tua, memang banyak cerewet atau banyak ngomong. Nah, saudara-saudara, lalu ketika kita berdoa, doa kita sangat singkat karena kita merasa sudah kehabisan kata-kata, mau ngomong apa lagi sama Tuhan. Tetapi kalau kita gosip, ngomongin orang lain, cerita sana sini, panjang sekali dan tidak pernah habis kata-kata. Ini satu ironis dalam hidup kita. Kita bisa baca buku novel yang tebal dan berjilid-jilid dan kita tidak merasa bosan. Tetapi kalau kita baca Alkitab, bosan dan tidak pernah kita selesaikan pembacaannya dari Kejadian sampai Wahyu. Kita begitu mudah percaya dengan berita-berita di TV, di koran, dan kita pun ikut menyebarkan berita tersebut. Tetapi terhadap berita firman Tuhan, terhadap pesan firman Tuhan, banyak dari kita yang meragukannya. Bukankah ini sangat menyedihkan? Apakah kita lebih mengasihi harta kita, hobi kita, pekerjaan kita, daripada kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kita dari maut? Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Jika kita mengasihi Tuhan, buktikan itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, dari uraian firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Satu, tanpa Tuhan, hidup kita, hidup saya, hidup saudara, dan usaha saudara, usaha saya akan sia-sia. Karena itu, libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat hasilnya. Yang kedua, kasihilah Tuhan lebih dari apapun juga dalam hidup kita. Jangan izinkan hal-hal dunia
merampas kasih Tuhan dari hidup kita. Kiranya saudara, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sangat meneguhkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa, dan bersama dengan Tuhan kami akan melihat keajaiban Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Tolong ingatkan kami selalu agar dunia tidak merampas kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Berkati mereka supaya hati mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan, dan hidup mereka berlimpah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.